Siapa sebenarnya Amak Sinta? Bisa tumpas dua begal sekaligus dan sempat jadi tersangka. Pemirsa sekalian, apes betul nasib Murtede alias Mata Sinta membela diri dari kawanan begal yang mengadangnya. Warga Nusa Tenggara Barat NTB ini malah ditetapkan menjadi tersangka. Meskipun kasusnya telah dihentikan, ia sempat kecewa dengan status tersangka yang disematkan kepadanya. Bagaimana cerita Amak Sinta melawan 4 begal itu? Ikuti simak tayangan selanjutnya. Pemirsa sekalian, Amak Sinta sedang berkendaraan sepeda motor seorang diri di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Minggu 10 April dini hari sekitar pukul 24.00 WITA. Ketika itu, pria 34 tahun itu hendak mengantar makanan dan air hangat dalam termos ke Kabupaten Lombok Timur. Makanan dan minuman itu ditujukan untuk keluarga yang tengah menjaga ibunya yang dirawat di rumah sakit. Jalannya memang gelap. Istri saya menyuruh saya bawa pisau dapur untuk jaga-jaga. Saya bawa, kata Amak Sinta saat ditemui di rumahnya di Dusun Mate Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, Kamis 14 April. Pemirsa sekalian, dalam perjalanan yang sepi dan gelap, Amak Sinta diikuti oleh 4 orang ternyata begal. Kawanan begal mendekat lalu menyerempet motor yang dikendarainya. Amak Sinta awalnya masih bisa menghindar, namun 4 begal tersebut terus memepetnya. Ia pun terpaksa turun dari motor. Saya dihadang, tanya mau kemana. Tangan saya langsung ditebas. Punggung dan pinggang saya juga ditebas pakai samurai, ujarnya. Pemirsa sekalian, saat ditebas seorang begal yang berbadan besar sebanyak 2 kali, Amak Sinta baru saja turun dari arah kiri motornya. Begal lainnya juga turun dari motor dan ikut menyerang Amak Sinta. Saya melawan daripada saya mati. Saya pakai pisau dapur yang kecil. Karena mereka yang duluan menyerang, saya membela diri. Seandainya dia tidak melakukan kekerasan kepada saya dan menghadang saya mau lari, tapi dia justru menebas saya berkali-kali, tuturnya. Pisau dapur yang diayunkan Amak Sinta mengenai dada kiri seorang begal. Begal lainnya masih menyerang, sementara Amak Sinta terus bertahan membela diri. Sampai akhirnya 2 dari 4 begal menjauh sekitar 400 meter. Seiring itu, seorang begal mengambil motor milik Amak Sinta. Amak Sinta mengejar begal yang hendak membawa kabur motornya, lalu menusuknya dari arah belakang hingga terkapar. Melihat 2 rekannya roboh bersimbah darah, 2 begal lainnya melarikan diri. Setelah itu, Amak Sinta sempoyongan di tengah jalan dan bergerak ke pinggir jalan. Beberapa kali Amak Sinta berteriak minta tolong, namun tidak ada satupun warga yang keluar. Pemirsa sekalian, setelah dini hari, barulah warga keluar beramai-ramai melihat 2 begal bersimbah darah. Amak Sinta yang terduduk di tepi jalan diberi minum. Ia kemudian menceritakan apa yang dialaminya sebelum akhirnya pulang ke rumahnya di Dusun Mate Maling. Ia menenangkan diri di dalam rumah seharian karena tubuhnya yang ditebas masih terasa sakit.
Memang tidak terlihat ada luka sekujur tubuh Amak Sinta. Hanya ada goresan kecil atau seperti goresan merah di bagian punggungnya, hanya bajunya yang robek. Tuhan memberi perlindungan kepada saya, tidak ada ilmu kebal. Saya ini orang tidak sekolah, hanya petani tembakau, ujar Amak Sinta dengan senyum tipis sambil memegang punggungnya. Melihat senjata yang dipakai untuk menebas tangan saya, mungkin tangan saya sudah putus, tapi saya tidak apa-apa karena Tuhan melindungi, sambungnya. Selesai kejadian, Amak Sinta menekam di kamar merasakan tubuhnya yang sakit. Ia diobati oleh keluarganya, warga sekitar rumahnya belum mengetahui apa yang dialaminya. Situasi menjadi ramai setelah aparat kepolisian datang pada Minggu 10 April sore. Aparat mengambil barang bukti berupa pisau yang digunakan Amak Sinta untuk membela diri. Polisi juga membawa motor miliknya. Malam harinya Amak Sinta dijemput polisi tanpa perlawanan. Karena kedatangan polisi itulah peristiwa yang dialaminya diketahui orang banyak. Amak Sinta sedih dan kecewa karena dijadikan tersangka, padahal ia hanya mempertahankan hidupnya dari serangan 4 begal. Selama berada di Polsek Praia Timur, ia dimintai keterangan dan diminta menandatangani berita acara pemeriksaan BAP. Setelah itu ia ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan di dalam sel tahanan Polsek. Ada penjelasan bahwa saya dijadikan tersangka, tapi saya tidak paham karena saya tidak bisa baca. Saya dijadikan tersangka pembunuh padahal saya sudah jelaskan kalau saya membela diri, jelasnya. Pemirsa sekalian, 2 malam berada di dalam sel tahanan, Amak Sinta bisa menghirup udara bebas setelah penahanannya ditangguhkan. Sejumlah aktivis membelanya dengan mengadakan aksi. Awalnya Amak Sinta tidak percaya bisa bebas karena ada demonstrasi yang membelanya. Tiba-tiba petugas membuka pintu sel dan menyebutkan bahwa dirinya dibebaskan. Pemirsa sekalian, dusun Matek Maling pun seketika rame ketika Amak Sinta pulang ke rumahnya. Namun walaupun penahanannya ditangguhkan, Amak Sinta tetap berstatus tersangka. Keluarga dan kerabat dekat memadati rumah Amak Sinta. Banyak dari mereka yang mengecek kondisinya. Keluarga datang, memang mereka mau memastikan saya disiksa atau tidak di sel tahanan, kata Amak Sinta. Sinta, putri pertama Amak Sinta, lega karena ayahnya telah pulang ke rumah dalam kondisi selamat. Semua keluarga yang kumpul di rumah Amak Sinta tak menyangka ia bisa selamat dari serangan begal. Keluarga pun berharap Amak Sinta bebas dari jeratan hukum pembunuhan. Akhirnya Sabtu 16 April Polda MTB menyatakan mencabut status tersangka Amak Sinta. Kapolda NTB Inspektur Jenderal Joko Purwanto menyampaikan langsung pencabutan status tersangka itu melalui konferensi pers yang juga dihadiri Amak Sinta.